Oke guys, welcome back with me, Jeremy Sankoso. Kali ini, Ika bakalan lihat lagi website yang Ika buat. Yang ini masih proket lah ya. Masih belum ada navigasi dan semacamnya. Baru fokus di pembuatan status. Nah, aku bisa langsung demoin aja. Jadi, masih menerapkan websocket yang kemarin ya, kurang lebihnya. Nah, cuma bedanya, di sini kita nambahin lagi buat yang namanya reply. Ya, untuk yang likes-nya belum ya, baru reply doang. Contoh, misalnya. Ini juga aku perbaikin nih, kayak ini tuh, ya udah bisa munculin satu gambar di sini, bisa di close juga. Oh, aku nggak mau gitu, bisa aku close gitu. Waifu musim ini, terus kita bisa ambil, nah langsung aja ya post ya. Terus di sini kan dia bisa reply juga. Sorry. Nah, dia bisa reply. Saya mau gua itu. Kasih ini ya. Misalnya saya ngasih gambar aja di sini. Hari itu kayak gitu kurang lebihnya. Cuma yang kebesaran gambarnya ya. Ya nggak masalah sih. Kayak pakai original gambarnya juga sebenarnya. Terus misalnya kembali lagi di kepangnya. Sore-sore ini enak ngapain gue? So, sore gini enaknya ngapain ya? Kasih gambar sih ini. Terus Ika jawab. Gas login lah. Reply. Tuh. Kayak gitu. Jadi kayak sosial media bener-bener ya. Cuma bedanya nih belum ada tombol buat ganti nih. Apa namanya? Nge-edit belum, sama si update-nya belum, atau si buat geleknya juga belum. Ya itu nanti aja lah ya. Jika masih banyak yang harus kita buat, contohnya kayak combo leg-nya ini juga perlu nih. Nah, cuma ini masih agak bug, misalnya kayak aku, bukan bug sih, lebih ke bug-nya. Mungkin bug juga sih. Misalnya kan aku di luar ya, bukan masuk ke dalam status ini, bukan masuk dalam komentar. Ya udah, aku tulis sini gas, itu. Nah, ini ngambah tapi ini nggak ngambah nih, masih jelek gitu. Jadi istilahnya ya karena kita pakai lokal sketch, sketchnya cuma jalan di sini doang, jalan di bagian parameternya doang, di bagian utamanya nggak jalan. Jadi ini kayak misah sendiri gitu. Mungkin kalau pakai Regax bisa kali, aku klik sini terus dia muncul lagi sini. Cuma ini penerapannya lagi aja di bagian lex-nya aja untuk Regax gitu. Kurang lebihnya sih gitu ya guys ya. Iya, itu aja sih paling. Atau mungkin nanti, tapi kan si Lexnya juga kan harus itu juga pas di koleksi ini kan harus muncul di sini juga. Ya itu kan pakai WebSocket lagi, balik lagi. Kan banyak banget WebSocketnya. Ya mau nggak mau kita pakai itu sih, pakai Sketch lagi. Sketchnya punya Regax. Kemungkinan kita bakal migrasi nanti ke Regax. Nah, lihat aja nanti. Ini komentar aku bakal migrasi ke Regax buat ngisi komentar baru. Ya itu. Ini lihat aja lah apa yang bisa aku lakuin nanti ya. Nah, untuk yang codingannya, kita bisa lihat di sini. Codingan di back-end sama front-end ya. Oke guys, jadi di back-end-nya kurang lebih simpelnya gini. Di back-end, nah di sini kita bisa lihat ada app.js lah ya. Nah, si web storage-nya masuk mana? Masuk ke dalam sini. Tuh, kita konfigurasiin di sini. Dari mana manggilnya? Dari sini, IO ini, dari si app-nya. Tuh, app express. Tuh. Nah, dari app sini dia ngebungkus, pokoknya ngebungkus si app-nya.
ngeblok si web storage baru dari bungkusan si app-nya ini yang dibungkus sama dia. Nah, jika ngebikin web storage baru dari si app yang dibungkus ini, app ini kan punyanya Express. Jadi Express itu sekali lagi dia nggak bisa bikin web storage baru, web socket baru, dia nggak bisa bikin web socket, dia cuma bisa pakai HTTP doang, HTTP backup, tapi si web socket ini ngebang sama si Express, nempel sama si Express, sehingga socket.io ini, si Express ini bisa menggunakan web storage melalui library yang namanya socket.io itu. Nah, jadi library ini yang manggil si Express lagi gitu, nge-install server baru, yang baik lagi dia harus pakai validasi dari si core sama server ini, buat parameter. Nah, dari sini baru kita bisa manggil kayak io.on, ini buat nyalain si WebSocket-nya, sama nih kayak app.use gitu. Cuma kalau kita pakai WebSocket, kayak kemarin tuh gue jelasin, ini harus pakai si server listen, bukan lagi pakai yang namanya si app listen. Tuh. Server yang ini yang dijalanin, bukan ini gitu. Server ini, jadi dia Ika jalanin ini, Ika jalanin dua-duanya, Express juga, Ika juga jalanin punya si WebSocket juga dari si ini dari si IO, Ika jalaninnya gua. Nah, Ika sini, Ika nyalain si koneksinya, terus Ika disconnect juga nih. Jadi kita nyalain dulu, kalau dia jalan dia nyala, tapi kalau mati dia disconnect. Misalnya kayak error atau apa disconnect gitu. Misalnya dia keluar dari tampilan WebSocket-nya, misalnya tampilan dari chattingan atau apa, dia bakal lagi disconnect otomatis. Nah, terus di sini si WebSocket-nya itu gimana cara makainya sih? Cara makainya itu WebSocket-nya ini dipanggil ke routing melalui request dari si app.use. Karena WebSocket sendiri sebenarnya bisa kita ngebuat data, nge-create data lain kan buat nge-on-nya, buat disconnect, terus di tengahnya bisa kita buat, saya mau create data baru, saya mau bikin update data, tapi balik lagi, terbatas. Karena si WebSocket barusan, dia nggak bisa pakai yang namanya request response. Ya iya kan, ya memang WebSocket nggak punya request response. Itu HTTP, tapi mau terbukuh yang namanya HTTP. Buat apa? Buat ngasih gambar, ngasih file buffer itu. Terus juga masalah lagi nanti di autentifikasi. Autentifikasi buku yang namanya JWT yang dikirim melalui apa? Request cookie-nya itu harus masuk melalui request. Itu yang ditarik lagi request user. Yang ditarik sama si backend ini dari semua ruko yang diproteksi gitu. Harus ada si ininya, si cookie-nya yang tarik, tokennya lah ya. Misalnya kayak Cooker, yang ini kan agak out-nya nih, out ini. Buat apa? Validasi request cookie. Kalau nggak ada gini ya gimana caranya dia validasi cookie? Sehingga WebSocket ini nggak bisa ngelakuin banyak hal gitu yang aneh-aneh. Dia tetap perlu yang namanya si HTTP gitu. Nah, kita kirim si WebSocket ini ke dalam request dari sini Express middleware. Nah, request ini kemana IO-nya? Nah, kita bisa telusurin. Request ini kan dia masuknya ke controller. Controller apa aja? Pokoknya selama dia masuk ke dalam si root ini, dia bisa dipanggil di controller mana aja gitu. Tuh. Di bawah-bawahnya dia bisa panggil, asalkan kita nulisnya di atas gitu. Nah, lihat di bagian controller sini misalnya kayak kemarin aku bikin tricks ya. Nah, kita kan post script gitu, mau ke post. Setiap kali agak perubahan dari si HTTP backup, misalnya ada yang nggak tambah, si IO-nya harus tahu apa yang berubah itu dari si data ini, HTTP request-nya. Nah, maka dari itu kita panggil si IO-nya di request SN ini. Nah, IO ini buat ngapain? Dia buat ngejaga dan ngecek apa aja nih yang berubah nih, pakai IO emit. Tuh. Dari mana? Dari ini kita bikin socket baru namanya newcreate gitu. Newcreate yang namanya yang kita ngambil data dari si create. Apa yang berubah? Ada data yang di-create nih. Ada data yang di-create. Tapi kan karena kita nge-create dengan ya baik lagi kita ngambil data ke si front end dengan si join ini raw query di atasnya nih. Kan manggilnya dengan raw query, sehingga kita juga harus kembali raw query juga.
kecuali kita nggak manggil raw query ya, itu beda cerita. Kita pakai satu kabel ukuh itu. Sekarang ini agak relasinya. Jadi kita harus ngejoin dulu. Udah ngejoin di atas, terus bawahnya panggil lagi joinnya gitu. Panggil joinnya. Kalau atas itu gak semuanya, kalau ini gak per yang udah di-create aja itu. Berdasarkan created ID. Ini, created yang create ini. Where apa. Nah, kan udah tuh. Baru langsung aja kirim ke si IOMX ini. Sebagai respon dari si WebSocket baru itu yang agak perubahan apa aja. Nah, dia otomatis nge-refresh. Dia ngirim ke Pika sendiri sebagai perubahan di frontend. Jadi dia frontend nggak usah nge-refresh lagi. Kan si socket kan otomatis pas sudah kehubung, dia komunikasi dua arah. Jadi nggak usah ada yang refresh lagi, nggak ada yang reload lagi. Kan di user lain pun dia bisa langsung update kan, oh secara lifetime itu, oh ada yang berubah di sini. Misalnya aku bikin status baru, di tempat orang lain pun status itu muncul. Misalnya aku checking dengan orang lain di WhatsApp, nah kan aku juga si tempat orang lain langsung muncul gitu. Itu teori WebSocket sebenarnya. Ya, baik lagi. Kenapa ini jadi pusing? Karena Ika main relasi. Terus Ika juga buku namanya waktu juga. Usianya berapa? Usia dari posting yang ini. Kan itu. 10 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Nah, Ika buku usianya dari mana? Dari created ini, created time, created act nih. Kan ini kan isinya created act-nya kapan? Ika kasih tahu usianya berapa. Teorinya ya tanggal sekarang dikurangin tanggal pembuatan, tapi karena ini ribet, kita buku gak kayak manusiawi juga tentunya. Kita pakai library namanya GJS. GJS ini ya kita ngembaliin isi dari semua ini ke dalam sini. GJS kita panggil from now tuh. Sini ya, ini baik lagi ya. Kamu tahu kalau ini main query dikembalinya sebagai array, bukan objek. Meskipun mereka buku satu gak doang kan, cuma PostScript doang kan get by ID berarti. Kalau di Prisma ngembaliin satu gaka berupa objek, tapi kalau di raw query yang ngembaliinnya berupa objek yang isinya satu gaka. Sehingga kita harus buka dulu si array-nya. Caranya gimana? Ya caranya seperti ini. Kita bikin create-nya ini sebagai objek lagi, kita inisiasi sebagai objek. Nah, si raw-nya masuk, yang raw create ini yang berupa si array masuk, kita descripting. Nah, jika buka descripting objeknya, kita juga harus buka dia dengan array-nya index 0. Jadi udah kita buka, kita descripting itu. Sebenarnya bisa aja di push. Kan sistemnya mirip kan descripting sama push kan, tapi karena kita buku array baru, bukan manipulasi dari array lama, sehingga lebih aman ya seperti itu, pakai array baru. Dan si query-nya pun dia bisa paham, oh ini ada perubahan gitu di baka yang baru gitu. Entah di bagian si Prismanya juga, si PostgreSQL, atau di bagian WebSocket-nya juga, di bagian front-end gitu. Di bagian si use query yang aku jelasin lagi di situ. Nah, baru kita IOMX lah. Ini juga sama di sini. Di create-nya, nah juga sama di reply-nya. Jadi create ini yang tadi buat isi status, si grid-nya yang status depan tuh, kalau ini buat isi komentarnya. Jadi kita pisah ya guys ya. Jadi ini buat, jadi kan pasti kan ngebuka halaman tuh, kalau kita pakein di bagian sini. Di bagian, nah ini, kalau kita pakein, tuh. Ini kan status lah si grid-nya. Kita kan masukin ke ini. Ini kan status, semua status lah. Ini statusnya per ID. Nah, di status per ID ini kan kita agak reply nih. Nah, aku pisah angka si status by ID, si create by ID, sama si reply by ID. Aku pisah, jadi ini nggak API yang terpisah ya guys ya. Sebenarnya bisa disatuin jadi satu query, tapi berat kan agak ribet buat konfigurasinya itu secara
manual kan agak ribet gitu di front end-nya. Jadi enak kan langsung dipisah. Jadi kita bikin tampilannya apa namanya, si komponennya sendiri dengan API-nya. Ini komponennya lagi yang lain dengan si API-nya yang beda itu. Itu aja sih teorinya. Jadi lebih mudah. Terus juga di front end lagi, kita balik lagi di sini. Masih di back end ya. Masih di back end. Nah, di back end sini, ya udah. Ini selesai gini. Ini kan get threads. Sama ini. Ya udah, ini juga sama kayak yang sebelumnya. Ini juga sama. Kita ngembalin perubahannya apa itu. Dalam si io emit ini, yang ini new thread, yang satu lagi new reply. Nah, new reply yang satu lagi. Itu beda. Nah, ini beda. Nanti pemanggilannya juga beda di front end-nya. Nah, maka dari itu kita coba ke front end-nya. Jadi lebih mudah penjelasannya. Nah, di front end kita bisa besarin dulu lah ya, yang kecilan tulisannya. Nah, ini besar. Udah jelas lah ya intinya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau si WebSocket-nya kita panggil ke dalam sini. Ke dalam si ini ke dalam si create-nya ini. Yang create enggak, ini create biasa. Aku butuh yang create. Nah, ini nggak usah bingung ya. Ini page, ini template, ini organism, ini molekul sama atom ya, atomic design. Jadi dia pecah-pecah dari yang terbesar sampai yang kecil di komponen kecil. Jadi lebih mudah aja, lebih rapih lah. Nah, kita butuh key-clicks-nya ini. Nah, kita lihat key-clicks-nya ini. Kita kan ambil semuanya. Manggil semua data melalui si ini, use query. Gue lihat ya. Kita ngambilin datanya ini. Datanya ini aku kasih namanya inisialisasi S apa, S clicks. Jadi dia nggak kembar. Nah, ini clicks-nya kayak gini. Nah, masuk ke bawah. Ambilin di bawah. Oke. Tapi sebelum dia nampil, aku butuh yang namanya datanya disegarin. Kalau misalnya nggak ada perubahan dari si front end-nya. Misalnya agak yang React gitu. Maka ini harus disegarin, otomatis refresh itu. Dari si front end-nya. Harus otomatis kasih tahu WebSocket-nya kalau ada perubahan. Gimana caranya? Ya, caranya gini. Jika pakai use effect, setiap kali ada perubahan, kau kasih use effect pastinya. Use effect berdasarkan ya agak perubahan atau enggak itu. Karena kita nggak punya ID kan semacamnya, ya udah use effect biasa aja. Nah, di sini terus ada socketnya kita panggil. Nah, kalau kita pakai use query, maka kita ganti-gantinya di client set query data. Jika mainan di catcher-nya punya React query. Tapi kalau kita mainan punyanya si Axios biasa, ya kita nggak perlu main catcher-nya si query. Kita tinggal langsung bikin satu sketch baru. Nah, itu kita manipulasinya di sketch-nya aja, lebih mudah. Karena kita pakai yang React query, maka kita manipulasinya di catcher-nya dia itu. Jadi kita socket on-nya, kita manipulasi di query client, set query data tuh. Nah, ini kan pakai key apalah, ini punyanya si React query lah. Nah, kita harus ambil objek-nya dia. Berdasarkan objek dia. Masuk ke dalam objek, nah kita harus tahu. Kalau ada objek, kita nggak lama. Tapi kalau nggak ada objek, kita nggak yang baru aja. Tapi kalau misalkan dia nggak ada kalau misalkan dia kakaknya agak itu yang kakak lama itu, ya udah kakak lama main kakak baru itu, kurang lebihnya gitu. Misalnya kalau kakaknya kosong lah ya, apa yang mau diisi ya pakai kakak baru itu. Tapi kalau misalkan kakaknya udah ada, kakak lamanya tinggal tambahin aja kakak yang baru. Kenapa nggak di-push aja? Ya aku balik lagi bilang kalau misalnya si push ini nggak adalah metode lama, dimana si array ini butuh yang namanya array baru buat system catching di si query-nya ini, sehingga nggak mengganggu si array lama. Ya karena kan dia harus tahu ada perubahan apa di data barunya, di update yang barunya, sehingga kalau misalkan kita pakai ngedit di array lama, yang ditakutkan adalah si query-nya nggak bisa ngedit ada perubahan atau nggak bisa deteksi. Itu ada perubahan catch apa gimana itu nggak ngerti. Sehingga kita harus bikin yang namanya data baru itu. Ya jangan sampai juga kita yang satu ngubah kakak lama,
Yang satu lagi Kak ngubah kakak lama kan WebSocket kan agak banyak tuh ya. Jangan sampai Kak WebSocket aku ngubah kakak lama, WebSocket gua ngubah kakak lama. Hasilnya kan kayak gugang gitu. Tambah gitu. Collision lah. Jangan sampai seperti itu. Jadi kan kembali kakak baru aja. Lebih aman guys. Itu. Ya udah seperti ini. Tinggal kita panggil di bawahnya. Tuh. Jadi kita punya dua kakak. Kakak yang awal, kakak yang garis si query, garis si ini API, sama kakak yang kalau hasil perubahannya apa, itu juga akan refresh ke kakak yang ada di sini. Ke mana? Kakak yang ada di sini nih. Ke query sini. Jadi hasil perubahan create-nya bakal dikirimin ke API, kita juga bakal ngirimin lagi ke si query-nya, ke si scat. Kalau ini kan, kalau tanpa use query, ya bakal nge-update si scat-nya yang buat manggil API. Ya, kan API kan masuk ke scat dulu kan, baru dipanggil di bawahnya. Tapi kalau dipakai query kan, dia nggak usah bikin scat baru, tapi kan dia langsung ambil dari si use query-nya doang. Jadi kan akhirnya di capture-nya itu. Jadi ada yang dikasih ke API lagi, di create, cemplung API, yang satu lagi kita ubah capture-nya di capture-nya si use query ini. Itu. Jadi agak buat perubahan, agak buat alur itu sama itu ya. Kurang lebih gitu. Jadi nggak serta-merta cuma ngabrik kakak doang. Sehingga ketika ini udah disegaring, udah di refresh, masuknya kakak baru lah. Ya udah dia nggak usah refresh lagi karena script-nya kan udah ke-update guys. Jadi otomatis berubah itu kan harus ke refresh lagi kan ngarik lagi dari si API itu udah berubah di memori, balik lagi ke memori, di berubah memori dari si website kita, dari browser kita itu guys, itu bunga seperti itu. Dan juga si socket ini kita kirim ke si ini apa namanya, si protokolnya socket buat apa, supaya si user lain juga tahu agak perubahan apa itu. Oh ternyata agak udah berubah nih kakaknya, kan itu terjadi secara live juga itu guys, kurang lebihnya. Ya udah on socket on, socket disconnect itu. Jadi dia nyalain socketnya di sini, terus dia disconnect langsung setelah proses dari si web socketnya kelar itu. Jadi dia nggak ngebuka socketnya terus-terusan itu guys, kurang lebihnya. Sebenarnya sama aja jika kalau mau definisiin bisa aja jika definisiin di bagian sini, di bagian depan. Yang emang orang-orang definisinya di bagian depan F-nya itu. Tapi karena jika ini for n sorry, di bagian depan app ke PS di back-end itu. Tapi karena jika buku yang di masing-masing controllernya ya jika tarik ke belakang itu. Nah ini juga di bagian si track ID. Kalau track ID sama aja. Karena kita buku reply-nya juga. Jadi kita bisa. Kita panggil punyanya si ini juga track ini use query-nya 2 kali ya. Kita panggil track by ID masing-masing. Jadi ini track ini punya apa, ID-nya berapa, punya satuan ID berapa, gimana ngomongnya. Jadi ini post keberapa, klik keberapa itu. Nah di dalam klik keberapa, di dalam si post keberapa, jadi lebih gampang lah ngomongnya. Agak berapa reply itu dalam satu klik itu. Dalam satu klik itu agak berapa reply. Nah reply-nya itu kapan juga dengan pemanggilan terpisah itu. Panggil di sini sekali, panggil di sini sekali, panggil di sini lagi sekali, jadi 2 kali manggilnya itu. Sebenarnya bisa sekali langsung aja, cuma aku butuhnya 2 kali, lebih enggang lah, kan lebih mudah juga buat cuman ke form N-nya. Baru kita kasih use effect kayak sebelumnya. Cuma bedanya apa? Ya cuma bedanya kalau agak perubahan di bagian komentarnya, kan di bagian reply itu, tiap kali kang reply, pleng, satu kakak harus nambah si reply-nya. Ya kan? Jadi kan dia selain memperbarui kakak yang udah di reply, kan kakak baru tuh reply di bawahnya. Dia juga harus memperbarui angkanya juga tuh. Angka dari si ini, si reply-nya. Kalau kalian bingung di sini. Angka dari si reply-nya di sini. Tuh. Angka dari si reply-nya. Oh, misalnya aku tulis paste.
harus nambah gitu. Jadi kita jalanin 2 kali WebSocket buat nambahin bagian bawah ini sama nambahin ini tangganya. 2 kali nambahin WebSocket gitu guys. Cekinya. Jadi perubahannya berlangsung secara lifetime. Itulah kurang lebihnya. Nah, di sini kita bisa lihat front end. Oke, selesai. Sampai sini disconnect. Nah, kita karena punya ID di atasnya, kita ngembalin ID ya. ID-nya apa? Ya, ID-nya berdasarkan ID click-nya dia. Keberapa sih? Nah, ID click-nya ini dari mana? Dari si parameter yang kita kembaliin di sini, di home ID. Home ID kan pakai parameter yang di atas. Balik lagi nih tampilannya. Tuh. Maka di sini gua akas tuh parameter tuh. Tuh, parameter akas. Nih, param. Ya udah kita ID-nya dari sana. Itu. Jadi lebih mudah. Nah ini. Dari ID param, kita kembaliin sebagai pop. Pop sini panggil. Kita tarik ke sini. Get by ID gitu. Kliknya berapa? Karena kan kita buku reply-nya berdasarkan klik yang keberapa itu. Itulah. Terus ini juga pakai use effect. Sama teks sebelumnya, cuma kita tambahin komentarnya. Angka komentarnya jadi counter itulah ya. Terus kan kalau counter biasa cuma ngambil sketnya doang. Kalau ini juga kita harus ininya juga, si socketnya juga gitu. Jadi pengupdatekan sketnya berlangsung di dalam socket gitu. Jadi lebih mudah lah untuk kita pahaminya. Jadi kan ngubah. Kan biasanya kan kalau ada komponen update, kita belum bisa ngambil dari database, harus kita request dulu dari API-nya. Kita simpan sementara di sket kan perubahannya di dalam memori itu, sehingga ketika kemanapun komponennya harus refresh terus itu. Nah, kita bisa ngelakuin itu juga, cuma dibungkus sama si socket gitu. Jadi pas kita berubah, socketnya nerima pemberitahuan, oh ada yang berubah itu. Udah, perubahan itu dikirimin ke user lain juga, kurang lebihnya. Nah, oke. Masuk ke si grid-nya. Dari grid-nya kita manggil apa aja. Kita manggil si status, ini statusnya itu. Is error, is pending. Ini jadi global ya, agak is error, is pending lagi. Ini punyanya secret, terus agak is error, is pending punya reply. Jadi dia ngumpuk tuh gara-gara use query, kembaliin semua respon error itu. Jadinya, kan masing-masing kan beda, kan respon errornya nggak bisa sama. Itu guys. Mungkin bisa dikumpuk aja kali pakai error itu, tapi bahaya lah. Aku nggak berani, enakan diguain langsung aja. Ribet tuh crashingnya ke doang. Aku takut pas sudah aku bikin gua itu ntar bingung. Oh ini bugnya gimana gitu. Karena kan kita bikin satu data yang bisa risikonya kegugan. Contoh, ini aku punya yang namanya si create add tuh. Ini kan untuk nambahin komentar. Create add ini. Nah, create add ini juga dipakai gimana? Di bagian depan tuh. Di bagian clicks-nya ini. Di bagian clicks-nya ini. Buat ngampilin sini. Create add juga. Cuma kan kalau ini dia nggak bisa ngisi data. Pas kita klik kan baru dia ngambil satu Windows baru. Nah, kalau misalnya kita disable-nya kita matiin, jadi false, dia bisa ngisi data. Di sini. Tuh, disable-nya nggak ada. Kita bisa ngisi data gitu. Pakai klik yang sama. Nah, ini press kan pakai dugan. Kalau misalkan agak bug segala macamnya susah dicari itu. Dan ya, kesangkanya ya, karena kita pakai satu komponen buat dua kasus itu. Ya baik lagi sih, tergantung orangnya juga mau seperti apa, lebih ringkas. Aku emang suka kankangan baru. Gitu. Tinggal ininya aja, main-main di sini. Ini pakai disable nggak? Kalau disable ya pakai jadi fungsi ini. Tuh. Mana tuh? Nah ini, kalau disable jadi di post, kalau nggak disable jadi di reply. Kalau bingung, kita bisa lihat lagi tampilan depannya di bagian fight. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tuh. Ini kita punya yang namanya, ini gambar, ini benarnya sama yang di belakang. Ini create add
sama kissing ini juga sama tuh, benggaknya sama. Cuma kalau ini bisa diklik, tapi kalau yang ini nggak bisa diklik tuh. Harus membuka lagi satu dialog box baru, namanya create input gitu. Ini nggak bisa diapa-apain. Apa ini? Invalid Prisma Create. Nah ini juga harus disable sebenarnya tuh. Nah ini hancur nih. Kenapa? Karena kita harus disable. Ini kayaknya perlakuan formnya ini ya. Ini enggak, ini harusnya formnya disable juga. Ini aku masih salah nih. Kalau disable dari formnya nggak boleh aktif. Paling ke kuping pakai satu ini. Iya bang? Dikasih satu tampilan yang kuping itu. Tapi itu ribet juga. Hancur semua. Ya aku nanti lah guys lah ya. Pemecahannya di video selanjutnya aja. Makasih kawan-kawan, sampai jumpa. Bye-bye.